Halo sahabat belajar semuanya, kembali lagi kita ketemu dalam diskusi dasar-dasar kriptografi. Dalam pembahasan video ini kita akan mendiskusikan bagaimana menyembunyikan pesan agar tidak dapat dilihat atau dibaca orang lain. Teknik ini disebut dengan kriptografi yang akan kita bahas secara lebih mendetail. Prinsipnya kriptografi menjaga agar informasi dapat memenuhi confidentiality, integrity, dan availability. Tiga hal itu adalah salah satu kaidah inti dari keamanan sistem informasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Yuk kita mulai diskusi mengenai kriptografi, enkripsi dan dekripsi. Pada topik kali ini kita akan diskusikan pengertian kriptografi, teknik kriptografi, sekaligus pemanfaatannya nanti dalam bentuk contoh-contoh teknik yang digunakan untuk kriptografi. Selanjutnya beberapa pengertian yang kita juga perlu pahami sebelum kita lanjut ke dalam bahasan yang lebih dalam. Kripto itu berarti secret, rahasia, dan grafi berarti writing. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Kriptografi di sini bisa juga disebut ilmu dan seni. Kenapa? Karena tidak hanya berisi mengenai teknik-teknik yang bersifat matematis, tetapi juga memerlukan keterampilan seni, yaitu bagaimana melakukan penyandian sehingga tidak hanya menggunakan logika, tetapi juga menggunakan intuisi. Mana-mana hal yang memang perlu disandi, mana-mana juga yang tidak perlu disandi. Nah, di sini fungsinya untuk merubah informasi yang clear atau disebut plain text menjadi informasi zipper atau yang sudah terenkripsi atau sudah tersandi menggunakan algoritma dan kunci. Jadi ada dua hal yang penting di dalam kriptografi. Yang pertama adalah algoritma, yang kedua adalah kunci. Algoritma untuk apa? Algoritma digunakan untuk melakukan atau memodifikasi tulisan atau kode-kode yang ingin diubah ingin disandi. Kunci ini adalah salah satu metode untuk membuka atau mengenkripsi dari kata-kata ataupun hal yang ingin disandi. Pelaku atau praktisi kriptografi disebut juga cryptographers. Jadi, algoritma kriptografi disebut zipper, merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Enkripsi di sini artinya adalah menyandi, atau membuat teks yang clear, yang jelas itu menjadi tidak jelas, Sedangkan dekripsi itu adalah membuka sandi. Jadi kegiatannya atau fungsi utamanya adalah membuka teks yang tadinya sudah terenkripsi atau tidak jelas menjadi clear lagi sehingga bisa dibaca, gitu. Nah, beberapa pengertian lanjut, enkripsi itu juga bisa disebut sebagai proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan. Yang disebut plain text menjadi pesan yang tersembunyi. Nah, di sini ada seninya karena memang tidak semua pesan itu perlu dienkripsi. Ada hal pesan juga yang tidak tidak perlu dibuat enkripsi dengan alasan pesan tersebut menjadi sebuah informasi yang memang harus diketahui. Tetapi untuk isinya bisa jadi itu harus dienkripsi.
sedangkan ciphertext ya, pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Artinya adalah pesan yang sudah dienkripsi atau hasil dari proses enkripsi atau penyandian ya. Nah, dekripsi itu sebaliknya, justru untuk mengubah ciphertext atau teks atau pesan yang sudah disandi atau sudah dienkripsi tadi agar bisa dibaca, yaitu menjadi plain text. Ya, jadi clear ya, ciphertext ini adalah pesan yang sudah dienkripsi, sedangkan plain text adalah pesan yang clear ya. Jadi pesan yang ingin dibaca adalah disebut plain text. Kriptoanalisis itu seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci. Kriptoanalis, pelaku atau praktisi yang menjalankan kriptoanalis. Ya, teman-teman. Di sini supaya kita lebih dalam lagi, enkripsi itu biasanya digunakan untuk menyandikan data-data atau informasi. Supaya apa? Supaya tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Misalnya ketika ada orang-orang yang memang menginginkan ya mengetahui informasi yang seharusnya tidak dapat dibaca. Nah, dengan enkripsi ini selain tidak bisa dibaca juga tidak bisa dibuka ya, karena orang-orang yang tidak berhak tersebut tidak memiliki kunci tadi. Nah, di sini kekuatan atau kualitas dari enkripsi adalah tergantung dari algoritma dan kunci itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat contoh-contoh konkret ya, misalnya di sektor keuangan diberikan informasi atau Anda mendapatkan pemberitahuan untuk selalu mengubah password ya setiap beberapa waktu sekali. Hal ini salah satunya adalah agar kunci ya atau algoritma atau enkripsi yang dihasilkan ya atau kuncinya tidak dapat ditebak ya oleh orang yang ingin mengetahui informasi yang seharusnya mereka tidak berhak. Nah, dengan enkripsi data disandikan atau encrypted dengan menggunakan sebuah kunci. Nah, untuk membukanya ya digunakan kunci yang dapat sama dengan kunci untuk mengenkripsi. Ya, jadi ini pentingnya enkripsi salah satunya adalah agar jangan sampai informasi yang memang seharusnya dijaga dengan berhati-hati lalu menjadi terbuka. Proses enkripsi secara prinsip sebenarnya adalah pertama-tama plain text ya, atau disebut juga teks atau pesan yang clear itu melalui proses enkripsi. Nah, ini biasanya di dalamnya ada algoritma dan ada kunci ya, yang lalu berubah menjadi ciphertext atau pesan yang sudah disandikan. Nah, tentu kalau ini hanya seperti ini, ya pesan ini bisa tidak dapat dimanfaatkan oleh orang yang berhak tersebut. Oleh karena itu, ketika ingin dimanfaatkan atau ingin dibaca, pesan tersebut harus melalui proses yang disebut dekripsi. Nah, ini ini menggunakan kunci, ya, kunci juga. Nah, sehingga hasilnya didapatkan plain text yang dapat dibaca oleh orang yang memang seharusnya dapat membaca. Secara matematis, proses enkripsi dapat dituliskan dalam bentuk fungsi sebagai berikut ya. Fungsi enkripsi M itu, fungsi enkripsi dengan parameter M itu sama dengan C ya, di mana M ini adalah pesan ya, dan C adalah ciphertext. Jadi ketika sebuah pesan ya dimasukkan ke dalam fungsi ini, maka keluarnya menjadi pesan yang sudah dienkripsi ya, atau di sini tadinya clear ya atau plain text ya, dimasukkan menjadi pesan yang sudah didekripsi yang tidak dapat dibaca. Terus untuk membacanya gimana ya, tinggal dibalik saja ya. Fungsi D ya, fungsi dekripsi ya, dengan inputannya adalah pesan yang sudah dienkripsi tadi yang disebut ciphertext itu ya, ketika dimasukkan dalam fungsi dekripsi maka akan menjadi pesan yang
plain text atau pesan yang clear yang bisa jelas yang bisa dibaca oleh orang yang berhak. Nah, ini adalah fungsi kebalikan ya. Cara kerja seperti itu. Selanjutnya, teknik dasar kriptografi itu ada beberapa ya, tapi di sini coba kita tuliskan ada teknik substitusi, ada blocking, ada permutasi atau transposisi, ada ekspansi. Nah, tapi nanti kita coba bahas ya, meskipun pemampatan. Nah, substitusi dari asal-usul katanya disebut juga kan sebagai penggantian ya. Oke, kita lihat aja contohnya ya. Nah, ini teknik substitusi ya. Bisa monoalfabet ya, di mana setiap karakter hypertext menggantikan satu macam karakter plain text. Jadi dari secara etimologi saja substitusi adalah menggantikan ya, menggantikan. Jadi tinggal gantikan aja dalam konteks monoalfabet satu karakter lawan satu setiap karakter ciphertext menggantikan satu macam karakter plain text. Kalau polyalfabet berarti lebih atau banyak ya alfabet huruf yang karakter yang banyak ya. Setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter. Misalnya di sini untuk yang monoalfabet disepakati pokoknya setiap huruf A dirubah menjadi C. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti monoalfabet. Kalau polyalfabet setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu. Misalnya mau kita gantikan 3. Setiap ketemu karakter A ya diganti A diganti C ya. Terus B diganti tertentu dan seterusnya ya. Jadi setiap karakter ciphertext menggantikan lebih dari satu macam karakter plain text ya, tinggal pilih aja A diganti X, B diganti Y, dan seterusnya. Monograph atau unilateral ya, satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter plain text ya. Jadi di sini satu enkripsi itu adalah satu bentuk yang sudah tersandi ya, dilakukan terhadap satu karakter. Sedangkan poligraf itu satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plain text. Nah, coba kita masuk ke dalam contoh untuk teknik substitusi tadi. Ada contohnya tabel substitusi, Caesar Cipher, dan ROT 13. Yuk kita lihat contohnya ya. Teknik substitusi ya, contohnya yang ini diingatkan lagi, substitusi kan cuma mengganti ya, jadi kita jangan sampai juga bingung ya dengan pengertian ini. Misalnya langkah pertama membuat tabel substitusi, pokoknya kalau ketemu A ganti 0, B 1, 2 dan seterusnya ya. Tabel substitusi dapat dibuat sesuka hati dengan catatan bahwa penerima pesan memiliki tabel sama. Jadi kuncinya adalah tabel ini ya. Bila tabel substitusi dibuat secara acak, akan semakin sulit pemecahan ciphertext oleh orang yang tidak berhak ya. Ini contohnya ya. Jadi selama memberi pesan atau penerima pesan juga menerima kunci atau tabel yang sama, tentu dia bisa membaca. Ini yang disebut kunci. Contohnya misalnya pesannya seperti ini ya, plain text-nya ya, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Nah, maka ketika dirubah menjadi ciphertext, ini untuk kebutuhan ciphertext, tabel ciphertext-nya dirubah jadi BF. Misalnya plain text-nya pisang. P, kita lihat P-nya, P di sini setara dengan X ya. P setara dengan X. Lalu I, mana I setara dengan P. S setara dengan V. A setara dengan B. N setara dengan D. G setara dengan A. Maka ciphertext-nya menjadi XPVBDA. Ini contoh, salah satu contoh enkripsi dengan menggunakan tabel substitusi. Yang kedua, teknik substitusi contoh lainnya misalnya Caesar Cipher ya. Ini cukup terkenal ya. Biasanya dalam buku-buku klasik kriptografi ya sering
selalu ada didiskusikan mengenai hal ini. Ini digunakan oleh Julius Caesar. Prinsipnya, setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Ya. Transformasi yang digunakan, ya, ini seperti A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Ya, nah ini mundur, ya, mundur 3 A, B, C. Di sini A-nya D, E, F, dan seterusnya. Jadi ini mundur ya. Berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Misalnya enak. Nah, di sini E karena sudah mundur ya. Ini kan A, B, C. Dari A start menjadi D. Ya, D, E, F, dan seterusnya. Berarti kalau enak E menjadi H, N menjadi Q, D menjadi A menjadi D, K menjadi N, enak menjadi H, K, A, Q, D, N. Ya, gitu teman-teman ya. Teknik ROT 13 ya, atau Rote by 13 ya, dalam bahasa Inggris. Diputar 13 adalah ini, rotate by 13. Rotate by 13, putar 13 kali, algoritma enkripsi sederhana yang menggunakan sandi abjad tunggal dengan pergeseran K sama dengan 13. Huruf A diganti dengan N, huruf B diganti dengan O, dan seterusnya. Nah, jadi ini hampir sama seperti tadi ya. Hampir sama seperti tadi. Ya, cuma diputar 13 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, di sini M, N, serta itu A jadi N, O, P, Q. Jadi yang bersama dengan Caesar ya, per Caesar ya. Nah, ini M ya, misalnya hello ya, hello. A ini dengan U, E dengan R, L dengan Y, L dengan Y, O dengan B ya. Jadi hampir sama ya. Serta ini dengan Caesar Keeper ya. Jadi secara prinsip hampir sama, cuman putarannya ini 13 kali. Contoh lain lagi ya, misalnya oke, lanjut lagi ini ya. Masih yang tadi pada sisi ini digantikan 13 posisi ya. Ini sudah tadi ya, tapi fungsi matematisnya dituliskan C root 13 sama dengan M. Artinya ketika dimasukkan plain text ya, maka ini akan menjadi C rotasi 13, menjadi pesan yang sudah dienkripsi yang disebut C root 13. Nah, kebalikannya sama ya. Pesan yang sudah dienkripsi tadi ya dimasukkan lagi, dirotasi 2 kali ya. Makanya di sini untuk mengembalikan kembali ke bentuk semulanya dilakukan proses enkripsi root 13 2 kali. Root 13 fungsi M sama root 13 M. Ini maka dia akan kembali lagi. Sebagai contoh misalnya di sini M-nya kita masukkan hello ya. Maka C root 13-nya ini keluarnya URYYB ya. Jadi di sini C root 13 ini kalau ditulis ulang ini URYBB ya. M-nya ini adalah hello. Nah, kalau di sini kita masukkan URYBBB ya, dirotasikan ya. Ini dirotasikan lagi ya, root 13 M ini ya. Diputar 2 kali, dirotasi 2 kali, maka dia akan kembali menjadi hello ya. Misalnya URYBB ya. Kita masukkan saja ya sini URYBB ya. Diutap jadi HI menjadi U menjadi H, R menjadi E, Y menjadi L, dan L lagi, dan B menjadi nah, ini kurang tabelnya ya. Ini ada tabel lagi ya. B menjadi apa? Nanti dimasukkan ya. Dimasukkan ke dalam ini root 13 ini diputar ya. Maka dia akan terenkripsi lagi dan dienkripsi lagi, maka dia akan kembali menjadi hello ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Coba dibuktikan benar nggak
pernyataan ini. Yang seharusnya benar ya, karena ini akan kembali lagi ya, akan kembali lagi ke aslinya ya. Ini contoh lain lagi, misalnya plain text sedap ya, sedap. Oh, ini beda ya, sedap kalau contoh sama tadi, tapi sedap ya, S ini ambil dari sini, S di sini nggak ada nih. S itu F ya, kebalikannya ya, karena ini kan MNOPQS F ya, E D ya, E menjadi Q ya, E menjadi R harusnya nih ya, E menjadi R, D menjadi Q. Ini salah ini ya, tinggal diperbaiki saja. Nah, ini tadi maksudnya kalau diputar 2 kali itu ini ya, jadi hello ya, diputar itu menjadi URYBB, U diputar lagi, kembali lagi U menjadi H ya. Kita ulangi lagi contohnya ya, U menjadi H ya, R menjadi E, Y menjadi L, Y menjadi L, B menjadi O ya. Jadi benar ya, jadi pernyataannya bahwasanya kalau diputar 2 kali dia akan kembali ke posisi semula. Itu contoh enkripsi dengan teknik ROT 13 ya. Clear teman-teman ya. Sini ya, pelan-pelan kita bahas teknik blocking. Selanjutnya, prinsipnya teknik blocking, kata kuncinya adalah block. Block berarti dibagi menjadi blok-blok ya, atau bagian-bagian atau kotak-kotak yang terdiri dari beberapa karakter yang lalu dienkripsi secara independen ya. Dengan enkripsi menggunakan enkripsi blocking, dipilih jumlah lajur dan kolom untuk penulisan pesan. Jumlah lajur atau kolom jadi kunci ya. Jadi lajur ya atau kolom jadi kunci bagi kriptografi dengan teknik ini. Plain text dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada lajur dan dilanjut pada kolom berikutnya sampai seluruh tertulis. Ciphertext ini nanti hasilnya ya teman-teman ya. Yuk kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada plain text ya, atau huruf clear-nya intelijen adalah mata dan telinga pimpinan ya. Nah, sekarang kita ingin lakukan blocking ya. Blocking ya. Di sini kita tulis ke bawah ya, intelijen ya. Intelijen spasi mata, nggak pakai adalah ya. Intelijen mata dan telinga pimpinan. Ini nggak pakai adalah nih, ya. Oke. Tinggal di sini dibalik nih bacanya. Jadi IE spasi LI lanjut ya, LINND IM ya, tuh IE LINND IMT spasi AN P E MNGILA ANPEMNGILA spasi ya, ini ada spasi, jangan kelewatan, ANITT spasi AJAEPN ya, blok 7 ini dibagi menjadi blok 7 blok ya. Nah, masalah bloknya berapa itu terserah nanti dari perancang atau programmer atau perancang dari sistem keamanannya ya. Nah, tentu Anda nggak usah pusing ya, kok ini sulit sekali ya. Tidak, karena ini nanti secara praktek akan dikerjakan oleh sistem ya. Permutasi ini kan kalau bisa diartikan kan berganti posisi ya. Nah, bedanya permutasi ini dengan substitusi ya.
teknik ini memindahkan atau merotasikan karakter dengan aturan tertentu. Justru ini berlawanan dengan substitusi. Kalau substitusi tadi karakter-karakter tertentu ya itu diganti ya. Kalau ketemu huruf A diganti A diganti C, D diganti apa dan seterusnya. Sedangkan untuk teknik permutasi identitas karakternya tetap, justru posisinya yang berubah-ubah. Itu bedanya. Jadi antara substitusi dan permutasi itu sedikit berbeda ya. Berlawanan justru. Sebelum dilakukan permutasi, umumnya plain text terlebih dahulu dibagi menjadi blok-blok dengan panjang yang sama, ya biasanya. Ada beberapa teknik permutasi sebenarnya di sini. Contohnya misalnya teknik permutasi ya, relevance ya. Tentu ini mesti banyak lagi ya. Ini salah satunya saja untuk contoh ya. Nanti untuk pendalaman bisa dibaca di dalam textbook yang mengenai enkripsi. Plain text-nya misalnya operasi pekat ya. Di sini kuncinya kita buat 3 baris ya, kita buat. Ini siapa yang menentukan ini? Yang menentukan adalah perancang dari sistem keamanan tersebut ya. Nah, baris 1, baris 2, baris 3. Ya. Terus di sini operasi ya pekat. Nah, dihilangkan baris kedua, keduanya ya. Ini jaraknya 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Sedangkan yang ini jaraknya 2 ya. P ya kan. R 1 2. S 1 2. Spasi ditulis strip. Artinya ini juga merupakan identitas yang terkena enkripsi ya. Spasi koperasi spasi 1 2 E 1 2 A ya. Oke. Yang selanjutnya adalah baris ketiga E 1 2 3 ya. 4 ya. I 1 2 3 4 K. Nah, ini contoh untuk melakukan operasi teknik permutasi dengan menggunakan relevance. Nah, dari sini lalu hasilnya adalah hypertext-nya seperti ini ya, dibaca saja yang ditampilkan O A P T P R S ya, S. Nah, spasi dikasih strip ya karena dia ada ya, menunjukkan bahwa ini spasi terus E A E I K. Nah, masih banyak jenis permutasi sebenarnya ya, tapi mungkin dalam sesi ini tidak akan kita bahas, tetapi untuk pengenalan bahwa secara prinsip permutasi itu lebih ke bagaimana menukarkan ya posisi ya, berbeda dengan substitusi yang tadi menggantikan justru karakter atau huruf-huruf ataupun angka yang ada dalam pesan tersebut ya. Selanjutnya teknik ekspansi ya. Dari pengertiannya ekspansi itu adalah perluasan ya, perpanjangan. Nah, maka pembuat pesan membuat sebuah pesan yang akan diperpanjang, kata kuncinya. Di sini biasanya huruf konsonan atau bilangan ganjil akan ditambahkan AN pada belakang dan huruf paling depan pada kata itu pun dijadikan di depan AN tadi ya. Sedangkan untuk vokal atau bilangan genap bagian paling belakangnya akan tambahkan I. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin bingung apa mengingatkan huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. Konsonan itu huruf mati seperti D, B, T, P, dan seterusnya. Ya, kita contohnya ini. Plain text-nya atau pesan clear-nya adalah keamanan sistem informasi.
Nah, di sini sesuai dengan teorinya tadi, ya. Keamanan K ini kan huruf konsonan. Karena huruf konsonan, depannya K-nya ini dipindahkan ke belakang, ya. Dibelakang ke belakang, ya. Jadi K di sini terus dikasih akhiran an. Jadi ini hilang aman. Nah, makanya ini amanan kan, ya. Sistem itu adalah huruf konsonan, ya, maka S-nya pindah ke belakang tambah an. Jadi istem san. Informasi ini adalah huruf vokal atau huruf hidup, maka tetap informasi tapi akhir kalimatnya dikasih i. Nah, nanti kalau memang masih terlalu mudah, bisa aja nanti oleh perancangnya dibuat yang lebih sulit, ya. Nah, teknik lain adalah teknik pemampatan, ya. Kalau tadi ekspansi diperpanjang, kalau sekarang dipampatkan atau di tes atau di sembunyikan, kalau di sini ya sebutnya disembunyikan isi pesan. Contoh sederhananya menggunakan cara menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran dari pesan utama. Lalu terakhirnya dengan diawali oleh suatu karakter khusus, dalam contoh ini digunakan dan. Nah, ini contoh ya. Kita lihat ya. Mungkin kalau lebih ya contoh lebih enak ya. Nah, misalnya ini ada plain text seperti ini ya. Keamanan sistem informasi ya. Nah, nanti kita tuliskan ya. Keamanan sistem. Wah, ini salah saya tulis. Sistem keamanan informasi maksudnya. Ini contohnya salah. Sistem spasi keamanan informasi. Ini warna biru. Yang warna biru ini teman-teman ini adalah spasi. Ya. Tahap 1 bagi 3 karakter. Ya. Jadi dibagi 3 karakter. Ya. 1, 2, 3. Ya. Per 3 karakter. 1, 2, 3 dikasih tanda-tanda. Dikasih tanda hitam. Ya, 1, 2, 3 hitam, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 di hitam teman 3. Yang biru tetap untuk menunjukkan itu adalah spasi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya tahap kedua ya. Bagi 3 karakter tadi, pesan dimampatkan. Dimampatkan maksudnya kita ambil nih, ya. Jadi ada 2 nanti ya, ada 2 yang pertama menjadi pesan yang dimampatkan, yang kedua adalah pesan yang dilampirkan. Untuk yang dimampatkan itu adalah pesan yang ini, SITE ya. Spasi KAMNA. Spasi IFOMAI. Nah, sedangkan yang dilampirkan adalah yang warna-warna hitam ini. Yang warna hitam kan di sini ada S tadi, sis ya, ada sistem, tem ada M. Terus di sini ada A ya, ada E ya, ke ama ada A, nan ada N. Ya. Terus di sini N ini harusnya. Ini N, ini salah ini ya. Ini harusnya N ya, R, S. Nah, ini ada kesalahan sedikit teman-teman ya. Nah, seandainya nih kita asumsikan ini benar ya, tinggal digabungkan. Nah, penggabungan antara tahap 3A dan 3B itu tandanya ada di sini nih teman-teman nih, ada di dan ya. Ini kita tuliskan saja ulang, terus ada tanda di tanda dan ya. Nah, jadi ini bunyinya ya, site kamna ifoma dan semanifoma. Tapi di sini ada kekeliruan, tapi ini kita anggap nanti kita koreksi. Tapi secara prinsip ya, ini dimampatkan ya. Secara prinsip itu dimampatkan. Yang pertama pesannya dimanfaatkan. Konsep dari pemanfaatan terlihat di sini. Yang tadinya sistem ini dimanfaatkan menjadi pendek ini ya. Ini jadi huruf
kata-kata inti, kalimat intinya tuh justru ini, site kamna ifomai. Ini yang dimaksud dimanfaatkan. Sedangkan ini hanya lampiran, ya. Jadi katanya kalimat utamanya ini kalimat lampiran. Nah, tidak apa, ini ada sedikit kekeliruan, tapi secara prinsip kita harus pahami, ya. Pemanfaatan berarti dimanfaatkan. Kalau tadi ada permutasi berarti ditukar, ya. Sedangkan kalau yang substitusi itu diganti, ya, berbeda ya. Nah, jadi beberapa teknik ini perlu ya untuk supaya kita tidak tidak terlalu awam ya ketika memang nanti ditawarkan ya oleh sebuah perusahaan dalam membuat sistem keamanan atau password ya dari sistem kita. Algoritma kriptografi berdasarkan kunci ada yang sifatnya simetris, ada yang asimetris. Nah, ini juga kembali lagi ke kata-kata nih. Namanya simetris berarti itu adalah sama ya, sama dan sebangun. Ini maksudnya adalah kunci untuk membuka atau untuk menyandikan atau mengenkripsi itu sama dengan kunci untuk membuka sandi itu, ya. Jadi ibarat untuk mempassword ya, melakukan password itu kuncinya sama dan membuka kata-kata password sama, tapi kalau asimetris itu berbeda. Justru untuk mengenkripsi misalnya memiliki kunci dengan metode tertentu dan untuk membuka kuncinya berbeda. Ini asimetris. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih mudah diilustrasikan seperti ini nih ya. Plain text ya, ini ada kunci enkripsi ya. Enkriptor ini chipper ini D. Lalu setelah dikunci huruf yang plain tadi yang sudah jelas tadi diberikan enkripsi ke dalam mesin enkriptor ya atau proses penyandian, maka akan menjadi pesan yang sudah terenkripsi yang disebut chipper. Nah, itu kunci enkripsinya itu sama dengan kunci deskripsi, lalu dimasukkan lagi yang pesan yang sudah terenkripsi tadi ke dalam mesin pembuka sandi yang disebut dekriptor ya. Nah, di sini dengan kunci yang sama saat pesan itu di sandi, lalu akan keluar pesan yang plain text lagi. Nah, ini ya, jadi penggambarannya. Metodenya sebenarnya ada DES ya, Data Encryption Standard ya, AES Advanced Encryption Standard. Kita tidak bahas di sini ya. Tapi secara prinsip kita paham bahwasanya ada algoritma simetris ya yang menggunakan single key algorithms ya. Kenapa single key algorithms ya? Karena memang sama kuncinya ya. Makanya pengirim dan penerima sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memilih satu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama. Dan kunci ini haruslah rahasia ya bagi pihak yang tidak berkepentingan. Sehingga algoritma ini disebut juga sebagai algoritma kunci rahasia. Oke. Nah, untuk ilustrasi seperti ini nih untuk algoritma simetris ya. Di sini sender ya, pengirim pesan mengirimkan kata-kata yang jelas nih, halo ya, lalu dienkripsi. Hasilnya ya encrypted text ya. Nah, untuk mengenkripsi ini ya itu menggunakan ini kuncinya ya. Lalu masuk ke dalam mesin decryptor ya, decryption ya, dilakukan proses decryption ya atau pembuka sandi itu dengan kunci sama, lalu keluar kata yang jelas menjadi hello juga. Nah, ini yang kata-kata yang tadi terenkripsi ini ya, %FG $H. Oke ya. Jelas teman-teman ya untuk algoritma simetris ini ilustrasinya. Ilustrasi lainnya bisa juga seperti ini ya. Misalnya ini ada pesan ya, lalu dienkripsi ya. Pesan tersebut menjadi pesan yang tidak dapat dibaca. Ini di sini ada yang warnanya putih, clear, ini menjadi tidak clear ini. Ya, atau tidak bisa dibaca, lalu dibuka
ya menjadi pesan yang dapat dibaca. Jadi dari plain text ya, dengan secret key atau kunci rahasia didapat ciphertext ya, atau pesan yang sudah tersandi yang tidak dapat dibaca, lalu dikirim. Nah, dari ilustrasi terlihat, jadi pada saat pesan itu menjelajah dunia internet ya, jaringan yang luas, itu pesan itu dalam bentuk enkripsi ya, dalam bentuk tersandi ya, lalu sampai di tujuan ya dalam bentuk ciphertext ya. Nah, lalu oleh penerima pesan dibuka dengan menggunakan kunci yang disebut kunci rahasia. Nah, maka dia bisa menerima pesan tersebut. Nah, ini contohnya adalah sehari-hari, misalnya adalah email ya. Nah, email adalah salah satu contoh di mana pesan ya berjalan ya, atau beredar ya di dunia internet ya dalam keadaan terenkripsi, dan ketika sampai pada tujuan dibaca oleh penerima pesan ya, dibuka dengan kunci rahasia tadi. Nah, untuk asimetris ya, prinsipnya kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Nah, biasanya menggunakan dua key, yaitu public key dan kunci private. Ya, public key ini adalah kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi. Ya. Kunci publik disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sukar mengetahui kunci private yang digunakan. Ini seperti ini ya. Jadi ilustrasi seperti ini ya. Nah, ya, jadi plain text ya, enkriptor ini berbeda. Kunci enkripsi sama kunci dekripsinya berbeda. Ya. Jadi ini sesuai kebutuhan. Oh, sorry. Di sini metodenya RSA, Reverse Samir and Adelman. Nanti ini untuk pendetailan bisa dibaca di textbooknya ya, ketika nanti kita ingin mendalami kriptografi ini ya, ingin merancang ya algoritma ya, bisa membaca di textbook lebih detail ya, apa sih yang dimaksud dengan metode RSA ini. Nah, algoritma asimetris itu secara prinsip agak berbeda, karena di sini kuncinya ya, di sini misalnya pengirim ya, mengirimkan hello, lalu dienkripsi dengan menggunakan public key ya, public key ya. Lalu ini terenkripsi ya. Lalu di sini pesannya sudah dalam bentuk ciphertext itu didekripsi dengan menggunakan kunci private penerima pesan ya. Jadi kuncinya private, hanya dia saja yang bisa baca. Mungkin dia bisa ngirim ya, tetapi dia belum tentu bisa. Tapi si pengirim ini nggak bisa baca pesan yang diterima oleh si penerima pesan ini ya, karena untuk membuka pesan ini tentu harus ada pesan kunci private. Nah, ini bedanya ya. Oke. Bagian akhir ya, ini algoritma berdasarkan besar data yang diolah dalam satu kali proses ya. Algoritma block cipher ini informasi data yang hendak dikirim dalam bentuk blok ya, besar misalnya 64 bit ya, di mana blok ini dioperasikan dengan fungsi enkripsi yang sama dan akan menghasilkan informasi rahasia dalam blok-blok yang berukuran sama. Nah, jadi kalau menggunakan enkripsi juga meninjau juga besar data yang diolah. Untuk algoritma stream cipher itu dioperasikan dalam bentuk blok-blok yang lebih kecil, byte atau bit. Biasanya satu karakter per satuan waktu proses menggunakan transformasi enkripsi yang berubah setiap waktu. Nah, itu ya teman-teman ya, pengenalan atau pengantar enkripsi ya. Sebelum ditutup ya, ada kata bijak ini ya. Daripada energi kita digunakan untuk menghakimi bahwa kita tidak mampu menguasai keahlian tertentu ya, lebih baik energi kita
digunakan untuk belajar agar mampu menguasai keahlian tersebut. Mr. Science, terima kasih ya. Sebelum diakhiri, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng ya. Kalau Anda merasa bermanfaat, boleh di-share ya ke rekan-rekan. Juga boleh klik like. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam belajar.